Jadi kalau di rapid test hasilnya negatif, belum tentu negatif. Kalau pada orang OTG, kemudian orang dengan gejala ringan itu dia tidak perlu PCR. Nah, ini masyarakatnya takut terhadap hal yang tidak semestinya ditakuti, tetapi tidak takut kepada hal yang seharusnya ditakuti. Harusnya ditakuti. Orang yang positif COVID itu bukan suatu yang harus dijauhin ya. Terlalu terburu-buru kalau misalnya kita menentukan, oh kita punya obat ini dari herbal ini, itu apa namanya, terlalu terburu-buru. Nah, ente udah di Jepang udah berapa lama, bro? Sekitar 2 tahun ya. 2 tahun ya? Nah, iya. Ngikutin penanganan COVID di Indonesia nggak? Di Indonesia ya, karena waktu COVID gue udah di Jepang ya. Jadi sepintas-sepintas ya, nggak terlalu, ya bukan pemain lah. Kalau di Jepang tuh kayak gimana sih? Maksudnya protokolnya benar-benar lockdown? Atau kalau di Indonesia kan kemarin enggak ya, maksudnya lockdown kayak PSBB ya, pembatasan sosial skala besar kayak gitu aja, nggak benar-benar lockdown. Karena kan mungkin Indonesia ya bingung nih antara nyelamatin antara kesehatan atau ekonomi mungkin ya. Kalau gue dari sudut pandang orang awam mungkin mikirnya seperti itu. Kalau di Jepang tuh gimana? Ya ini menarik ya. Jepang juga nggak ada lockdown. Nggak ada lockdown. Okay. Jadi karena tidak nggak ada aturan di Jepang itu yang memperbolehkan untuk lockdown gitu. Jadi menyuruh orang untuk tetap berada di rumah, nggak boleh keluar sama sekali, itu nggak ada aturan. Mereka nggak bisa melaksanakan. Tapi mereka lakuin tuh semacam PSBB juga, ya. Dibatasi kantor-kantor dibatasi sehingga orang yang keluar rumah itu sangat minim. Dan itu waktu itu berlaku waktu kasusnya sekitar 300-an. Sekitar 100-an di Tokyo ya. Dan itu nggak seluruh Jepang seperti itu. Daerah-daerah yang memang terdampak berat aja. Cluster Dan itu waktu itu sekitar 2 minggu atau 1 bulan, gue lupa, nggak inget. Tapi setelah itu kan aktivitas kembali seperti biasa. Walaupun tetap mengadaptasi new normal ya. Dan sekarang kasusnya malah naik lagi. Kasusnya tuh 300-an, kalau di Tokyo aja 300, 200, pernah sampai 400 ya. Per hari tuh? Tapi memang, iya per hari. Tapi kayaknya pemerintah nggak mundur ke belakang. Ya nggak ada mundur ke belakang, hanya himbauan-himbauan. Dan yang kita salut adalah praktek social distancing itu dijalankan secara, ya kita bilang ketat banget nggak, tapi cukup optimal lah dijalankan. Ya misalnya gue kayak kemarin itu, ini karena pemerintah gak ada pembatasan ya, kita mau ke zoo. Jadi ke zoo itu mereka membatasi, mereka harus pakai tiket online. Gitu ya. Jadi udah gak ada manual lagi ya? Ada. Jadi antrian itu dibatasi, nggak boleh ada antrian panjang. Jadi misalnya lu daftar, lu datang jam segini sampai jam segini. Kalau lu nggak datang jam segitu, lu nggak boleh masuk lagi gitu. Gitu. Jadi benar-benar dibatasi. Begitu juga mungkin buat teman-teman yang pernah ke Tokyo ada Disneyland ya. Disneyland juga begitu. Jadi secara online tiketnya udah dibatasi pengunjungnya per hari berapa. Begitu juga dengan toko-toko lain ya. Banyak ya toko-toko itu, kalau kita lihat Apple Store misalnya, itu antriannya memanjang gitu. Kenapa? Karena di dalam toko dibatasi orangnya hanya boleh sekian orang gitu ya. Dan itu yang
protokol-protokol seperti itu kayak orang semua di sini pakai masker ya. Hampir nggak pernah gue lihat orang nggak pakai masker, kecuali misalnya kita di taman yang gede banget gitu ya. Taman yang gede banget, yang orangnya jarang jauh-jauh, itu mungkin ada yang nggak pakai masker. Atau orang yang olahraga berat, lari misalnya. Satu-satu. Tapi kalau di berbagai tempat itu orang rata-rata semua sudah pakai masker ya. Dan intinya, di sini ada kampanye untuk menghindari crowd, kemudian menghindari ruangan yang minim ventilasi, dan satu lagi menghindari bicara dalam jarak dekat ya, kontak. Itu kampanyenya di sini gitu. Berarti intinya sih kalau boleh gue bilang mungkin masyarakat di Jepang seperti kata-kata orang ya, mungkin lebih tertib kali. Ya kenyataannya seperti itu. Kenyataannya begitu. Soalnya kalau gue boleh bilang di Indonesia tuh ya mungkin ya ada beberapa, walaupun mungkin nggak semuanya, tapi ada beberapa yang mungkin nggak tertib, masih ya itu tadi mungkin karena berpikiran konspirasi lah, atau berpikiran nanti juga sembuh sendiri, atau ya itu dia mungkin kurang care ya, kurang peduli kayak gitu. Nah, yang jadi masalah, gue juga hampir tiap hari gue nonton YouTube. Nah, menarik nih. Kalau di Indonesia tuh banyak YouTube, lalu juga ada acara-acara televisi yang dia siaran langsung, tapi dia hanya pakai, kalau TV tuh dia pakai face shield. Nah, nggak pakai masker. Nah, itu bedanya, maksudnya, kan kalau face shield juga ada rongga udara yang bisa menghisap, misalkan amit-amit temennya ada virus, dia juga menghisap, ya itu jadi kan tertular gitu kan ya. Apalagi nggak jaga jarak, walaupun kata pemerintah kalau nggak salah 1 sampai 2 meter lah jaga jarak. Nah, itu nggak nyampe 1 meter. Nah, kalau di Jepang, kayak gitu-gitu atau memang benar-benar protokolnya dijaga tuh, bro? Ya, jadi dari penelitian itu, selain droplet itu kan ukurannya agak besar. Jadi ketika kita semburkan, dia langsung jatuh kan, kena gravitasi. Dia nempel, terserah nih, dia mau nempel di meja, dia mau nempel di tanah gitu. Tapi ada juga mikrodroplet yang ukurannya lebih kecil, sehingga kalau pada ruangan sempit itu dia masih bisa melayang-layang beberapa jam. Nah, ini yang apa namanya, dengan face shield itu dia nggak maksimal, nggak optimal, pasti nggak optimal. Jadi memang seharusnya tetap masker. Gitu ya. Jadi seharusnya tetap pakai masker, dan memang nggak bisa optimal pakai face shield itu. Kalau di Jepang, sebagian gue jarang banget ngelihat yang pakai face shield doang ya. Hampir semua pakai masker ya. Masker. Atau jangan-jangan di Indo doang lagi gaya. Jadi face shield kan sekarang ada yang gaya-gayaan tuh, cakep kayak kacamata biar kelihatan tetap keren. Iya, wallahu alam ya, mungkin bisa jadi. Memang gini ya, di sinilah peran media pentingnya, media apapun ya, baik media sosial. Jadi perannya itu adalah mengedukasi, sehingga kita jauhi dulu ini masalah pandemi ini, masalah kita bersama ya, bukan masalah pemerintah. Nggak bisa kita selalu salahin pemerintah, juga nggak bisa. Nggak bisa juga kita salahin masyarakat. Nggak bisa, karena ini sama-sama masalah kita semua. Sehingga tugas pemerintah adalah membuat regulasi yang orang bisa memahami dengan baik, kemudian bisa menjalankan dengan mudah gitu ya, simple. Tugas masyarakat mengikuti. Tapi ada fungsi lain, apa media di sana tugasnya adalah mengedukasi. Ya pemerintah bisa sih mengedukasi, tapi kan punya keterbatasan. Karena jangkauan paling besar ke masyarakat sekarang jangkauan media gitu loh. Betul. Nah, media ini mengedukasi harusnya lebih banyak menjelaskan. Kalau di Jepang saya perhatikan itu berulang-ulang itu bagaimana penularannya, bagaimana cara mencegahnya begitu. Dan kampanye-kampanye itu yang diinformasikan kepada masyarakat, sehingga mereka tuh tahu betul gitu. Oh, ini penularannya seperti ini apa penyebabnya virusnya ini, kemudian cara mencegahnya seperti ini, dan itu yang terus didorong ulang jadi mindset gitu. Jadi bukan kita terus membahas ini bagaimana pelaksanaannya, bagaimana PSBB, itu nggak akan selesai kalau dengan begitu. Nggak kelar-kelar ya. Nggak kelar-kelar. Betul. Jadi kalau di Jepang berarti sekarang udah berapa tuh yang terkena? Tokyo lah.
Jumlahnya tahu nggak? Tokyo kasus terbaru per hari sekarang ya, itu sekitar 200-300-an. Per hari ya, 200-300. Iya. Oke, tapi 203 ya, dan kemarin itu paling banyak klasternya itu di klub-klub malam sebenarnya. Oh, okay. Ya, Karena mungkin klub malam sirkulasinya kurang mungkin ya. Iya, nggak orang di klub malam itu ya mungkin praktek social distancing-nya juga kurang ya. Iya. Atau mungkin mabuk, kan? Iya, atau mungkin mabuk kan minum kan nggak mungkin pakai masker, pasti dibuka atau apa gitu. Kalau malam kalau jauh-jauh nggak deket aja nggak kelihatan, apalagi jauh kan. Kemudian yang penting lagi bro, klaster yang banyak itu adalah klaster kantor ya. Nah, iya betul. Ya, klaster kantor. Kadang begini, kita lihat di kantor orang sudah pakai masker. Ya, tapi kenapa tetap ada di kantor? Kita harus ingat bahwa COVID selain menyebarnya dari kadang orang ada pegang wajah, ya kan? Itu kan orang nggak sadar pegang wajah, habis makan pegang wajah begini misalnya kan, atau pegang mata, itu bisa menjadi sumber virus. Kemudian dia pegang meja, pegang gagang pintu, pegang printer, pegang macam-macam. Penularannya bisa dari situ. Ada temannya lagi nanti yang pegang gagang pintu yang sama, kemudian kucek-kucek mata, itu bisa masuk gitu loh. Jadi selain pakai masker, maka harus cuci tangan. Ya, cuci tangan. Jadi sebenarnya si coronavirus ini dia fragile banget ya. Kayak perasaan kita gitu lah. Mudah rapuh gitu. Jadi dia itu rapuh sebetulnya. Dengan sabun apapun jenis sabunnya itu dia bisa mati karena permukaannya itu dari lemak, lipid. Nah, kalau kita nyuci piring itu kan kayak pakai kan banyak lemaknya di piring kan. Pakai sabun cuci piring kan langsung bersih dia. Kenapa? Karena dia terurai langsung lemaknya. Begitu juga tuh dindingnya si virus itu. Kalau pakai sabun langsung terurai, dia hancur lebur. Tapi ada syaratnya, cuci tangannya harus 20 detik ya, kalau pakai air. Kalau pakai antiseptik mungkin lebih lama ya. Kalau pakai hand sanitizer, antiseptik itu harus lebih lama? Iya. Kenapa tuh? Karena bukan sabun atau? Ya karena kemampuan dia membunuh virusnya itu butuh waktunya berbeda gitu ya. Iya. Sip. Berarti kalau di perkantoran, kalau sirkulasi udara juga ngaruh berarti ya? Ngaruh. Jadi kita harus buka tuh yang biasa pakai AC, kalau bisa ganti buka jendela gitu ya. Sering-sering buka jendela. Nah makanya kalau gue juga di kantor, misalkan sejam kantor udah keluar dulu nih, cari udara segar. Karena kan nggak bisa buka jendela, nggak bisa, ya itu tertutup lah. Apalagi pakai AC sentral kayak gitu. Jam keluar, atau kalau gue suka nyendiri kerja daripada lah, lebih baik kayak gitu lah ya. Paling penting sih sebenarnya jendelanya dibuka sebenarnya daripada kita yang keluar. Iya, daripada yang keluar. Atau ya sekalian WFH sekalian. Iya, sekalian WFH. Karena sirkulasi udara kan penting ya. Kalau ada jendela dibuka, dia bisa ada pertukaran udara. Sehingga ya mungkin mikrodroplet yang gue cerita tadi, ya mikrodropletnya bisa ya keluar lah istilahnya gitu ya. Nah kalau udah kayak gitu, kira-kira menurut lo bro, yang harus dilakukan pemerintah sekarang apa nih di Indonesia khususnya? Ya mungkin gue terlalu nggak mampu ya untuk memberikan saran bagi pemerintah ya. Tapi kalau menurut gue yang paling penting adalah kita punya roadmap yang jelas. Maksudnya roadmap yang jelas, apa yang akan kita lakukan, dan itu dikomunikasikan secara secara baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham, masyarakat ikut gitu. Dan sebenarnya yang paling penting lagi adalah media sebenarnya. Media ikut membantu pemerintah untuk membuat mensosialisasikan peta jalannya pemerintah tadi gitu kan. Ini COVID ini ya dia mungkin akan terus bersama kita. Ya, mungkin akan terus bersama kita. Makanya Pak Presiden bilang
kita berteman. Ya bisa diinterpretasiin macam-macam lah ya kalau secara politis ya. Tapi maksudnya adalah hidup berdampingan ya, bukan berteman ya. Berdampingan. Ya memang dia akan ada bersama kita, tapi kita harus menjaga gitu, jangan sampai kita kena gitu ya. Ya dengan dengan praktik new normal itu adaptasi ya, kita pakai masker, kemudian kita cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ya itu yang bisa kita lakukan selama beberapa tahun ini, kita belum tahu berapa lama gitu. Jadi kita harus ikut itu aja dari pemerintah. Gak mungkin juga kita terus-terusan lockdown gitu. Iya, ekonomi gak ya, kecuali kalau kita mau benar-benar lockdown secara tepat. Selama 2 minggu, semua orang gak ada yang bercampur baur tuh. Ya, secara efektif ya. Kalau itu terjadi mungkin bisa. Tapi pun India yang melakukan lockdown berjilid-jilid nggak selesai juga masalahnya. Karena lockdownnya nggak disertai dengan kepatuhan. Dan apakah kalau di Indonesia ditetapkan lockdown orang akan patuh, itu belum tentu juga. Jadi strategi negara itu beda-beda, nggak bisa kita samain antara adopsi betul satu negara dengan negara yang lain gitu ya. Kondisi finansial kita juga berbeda. Ya kita ikuti apa yang dilakukan yang dianjurkan pemerintah. Itu kan istihad ya. Istihad itu istilah pendapat ya. Kalau pendapat itu kan selama dia berpendapat tanpa disertai kepentingan pribadi, tanpa disertai kepentingan kelompok untuk kepentingan masyarakat, kalau salah kan tetap dapat pahala 1. Tapi kalau benar kan dapat pahala 2. Ya kita ikutin aja lah. Apa yang dianjurkan pemerintah gitu. Oke, jadi berarti masyarakatnya harus benar-benar patuhi protokol kesehatan ya, bro ya. Iya. Mulai dari pakai masker, berarti minimal pakai masker ya. Pakai masker, jaga jarak. Minimal berapa meter tuh? 1? Ya jadi sekitar 1-2 meter ya kalau droplet ya. Kalau droplet. Tapi kalau mikro droplet kan bisa ngambang lebih jauh. Sebagai kita harus selalu pakai masker. Pakai masker ya. Kalau kita droplet itu 1 meter sampai 2 meter udah oke. Satu rentangan tangan lah. Jadi kita merentangkan tangan, kalau bahasa mudahnya teman kita merentangkan tangan ya segitu jarak kita ngomong sama dia. Kurang lebih 1 sampai 2 meter ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun di air mengalir ya. Air mengalir atau pakai hand sanitizer kalau nggak ada. Tapi lebih lama kalau hand sanitizer ya. Oke, kalau cuci tangan tadi 20 detik kurang lebih. Oke, dan berarti masyarakat juga terhadap pasien-pasien COVID jangan dijauhin ya. Jauhin dalam tanda kutip, jangan dijauhi tapi tetap dikasih support biar cepat sembuh. Biar positif, biar cepat sembuh, imunnya lebih bagus. Betul. Oke, siap. Ada lagi, Bro, yang mau disampaikan, Bro? Yang belum tersampaikan mungkin tadi? Iya, ada beberapa hoax mungkin ya yang gua perlu sampaikan ya. Boleh. Tadi beberapa udah kita bahas ya. Yang perkara COVID nggak ada, kemudian konspirasi elit global ya, macam-macam itu ya. Kemudian rekayasa genetika lab di mana gitu. Kemudian ada yang sangat menyakitkan hati sebenarnya ya. Apa tuh? Ya, bahwa tenaga kesehatan itu sengaja meng-COVID-kan pasien demi keuntungan gitu ya. Ini sebenarnya pernyataan yang sangat tidak berdasar dan tendensius sebenarnya. Nggak berdasar. Kenapa? Karena kalau dibilang meng-COVID-kan orang, sekarang kita lihat ya, di Indonesia ini itu ada 200 ribuan dokter ya. Apakah ya mungkin lu kenal sebagian, ada orang lain kenal sebagian saudaranya atau siapa temannya, pasti ada lah yang punya hubungannya. Apakah semuanya dokter itu bersepakat untuk menipu masyarakat, menipu rakyat? Itu dulu. Masuk akal nggak itu? 200 ribu orang itu bersepakat untuk menipu orang lain, termasuk mungkin kalau dia punya saudara, punya tetangga, punya teman, semua bersepakat nih kita tipu aja masyarakat ini. Itu hal yang sangat nggak masuk akal. Kemudian di masa COVID ini semua dokter itu sebenarnya ikhlas. Yang pertama untuk merawat ya, yang kedua untuk tadinya mungkin yang pasiennya sehari itu bisa 50, 30, 20, ya harus ikhlas dia kurangin pasiennya. Untuk apa? Menjaga sosial jarak.
ya, social distancing di kliniknya, pendapatannya kan menurun. Kan nggak mungkin gara-gara pasien gue tinggal 5, misalnya satu orang bayarnya 2 juta, nggak ada kayak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya COVID ini juga merusak ekonomi dokter, merusak ekonomi rumah sakit. Pas rumah sakit pasiennya berkurang drastis loh. Kemudian kalau ada jadwal-jadwal operasi harus di skip misalnya, dan itu sangat tidak berdasar kalau misalnya kita katakan ini menjadi lahan bisnis bagi dokter. Kan nggak ada untungnya juga meng-COVID-kan pasien. Gitu ya. Jahat banget tuh yang bikin hoax-hoax gitu ya. Iya, jadi sangat tidak berdasar ya. Kemudian rapid test dan swab jadi lahan bisnis. Ya, di masa COVID ini kita harus melihat bahwa COVID ini masalah kita. Masalah kita. Perkara ada orang yang menjadikan itu bisnis, ya itu mungkin terjadi di semua aspek. Jangankan ini ya bro ya, COVID ya. Lu tahu dulu tsunami 2004? Itu ada juga orang yang mengambil keuntungan gitu loh ya. Jadi dia datang ke datang kemudian kalau ada sempat mencuri atau merampok, ada barang bantuan juga dicuri, itu di masa yang ketika orang lihat nih mayat-mayat berjubel. Tapi tetap ada aja orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Pertanyaannya apakah gara-gara ada orang itu kita kemudian menafikan ada tsunami? Misalnya kan? Enggak gitu ya. Ya itu pasti ada hal seperti itu. Selama setan masih ada bro, kejahatan tuh pasti ada di muka bumi. Gak mungkin gak ada. Tapi jangan gara-gara ada kejahatan kita menghilangkan semuanya. Jangan. Itu pemikiran yang logika yang keliru ya. Jadi mungkin itu yang perlu gua sampaikan ya bro ya. Hoax tadi itu membuat kepercayaan orang itu menjadi turun. Akhirnya orang nggak social distancing. Ingat loh, kalau kita membuat hoax itu bisa jadi balik kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita. Kita mempengaruhi orang, udah nggak usah pakai masker. Akhirnya ada keluarga kita yang kena gara-gara ada orang yang terpengaruh hoax kita. Nggak pakai masker, punya COVID, jalan-jalan ketemu keluarga kita gitu. Hati-hati loh. Ya, jadi jaga diri, jaga lisan gitu ya, untuk tetap memberikan informasi yang benar atau minimal diam kalau nggak tahu. Itu udah baik banget tuh kalau kita diam aja tuh. Emas bro. Diam itu emas tuh ya. Emas. Disitulah diam itu emas. Oke. Jadi kayak kemarin juga ada yang bilang mau ikut bangun negara ya udah di rumah aja gitu kan katanya. Iya. Lo santai-santai katanya udah di rumah katanya. Iya benar. Jadi kita semua tahu rasanya capeknya jadi orang malas kan. Malas aja capek ya. Nggak mudah jadi orang malas. Oke deh Bro Wira nih, terima kasih banyak nih. Udah dikasih banyak banget ilmu untuk sahabat-sahabat corner nih, pojok informasi aparatur semuanya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, kalau boleh gue simpulin, berarti kita sebagai masyarakat dimanapun kita berada harus patuhi protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan mulai dari pakai masker, jaga jarak minimal 1-2 meter, lalu cuci tangan dengan sabun di air mengalir, ataupun dengan pakai hand sanitizer atau antiseptik gitu ya. Oke, selanjutnya juga mungkin gue juga mau ucapin terima kasih nih untuk teman-teman dokter, teman-temannya Bro Wira nih, teman-temannya Bro Wira udah, kalau gue bilang mungkin nggak pulang-pulang, banyak banget yang nggak pulang-pulang ya. Ada yang nggak pulang, nggak pulang selamanya bro. Nah itu, iya. Ya, bahkan jadi meninggal kayak gitu ya. Nggak ketemu lagi keluarga dari berangkat, nggak pulang lagi selamanya. Jadi nggak bayangin. Karena dia ya udah. Iya, jadi ya itu banyak. Ya jadi ya terima kasih. Mungkin salam buat teman-teman dokter semuanya di Indonesia atau dimanapun yang sahabat Bro Wira yang ada. Terima kasih untuk teman-teman dokter udah menjadi garda terdepan nih untuk penanganan pandemi COVID khususnya di Indonesia. Terima kasih banyak. Walaupun itu tadi banyak hoax-hoax yang berseliweran tentang teman-teman sebagai dokter ataupun yang lain. Jadi sekali lagi, gue atas nama teman-teman pojok informasi aparatur ngucapin terima kasih kepada Bro Wira dan teman-teman dokter dimanapun Anda berada.
atas atas kegigihannya nih. Kalau gue bilang dokter-dokter luar biasa, mungkin kalau di hoax udah banyak-banyak, kalau gue udah males. Tapi teman-teman dokter hoax di mana-mana, tapi tetap ya mau nggak mau, karena mungkin waktu diangkat dokter ada sumpah, ada segala macam kayak gitu kan, karena udah betul. Jadi dokter mungkin udah panggilan nurani ya. Jadi ya alhamdulillah, sekali lagi terima kasih untuk Bro Wira dan teman-teman dokter di luar sana yang telah menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID ini. Nah, sekali lagi buat teman-teman sahabat Corner semuanya, ikuti protokol kesehatan. Nah, ini terus gue ulang nih bro, kenapa? Karena ya tadi gue pengen karena platform YouTube kan termasuk kalau gue bilang media sosial yang mungkin saat ini banyak banget digunakan oleh teman-teman masyarakat. Jadi gue pengen YouTube ini bisa mendidik, ya tadi, karena media itu kan salah satunya tugasnya edukasi ya. Gue pengen bisa dengan adanya Bro Wira di sini bisa mengedukasi sahabat-sahabat Corner di sana atau yang dimanapun ada yang berada, mengedukasi sedikit walaupun mungkin ya kita kurang lebih kurang lebih sejam lebih nih, hampir 1,5 jam. Jadi ya alhamdulillah pengen mendidik, mengedukasi walaupun ya kalau gue nggak secara langsung ya ikut menangani COVID, tapi ya sedikit lah pengen punya manfaat lah buat teman-teman di luar. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih Bro Wira ya. Oke. Sama-sama. Salam untuk keluarga nih. Di sana berarti udah jam 11 malam ya? Setengah 12 ya? Setengah 12. Luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak nih Bro Wira. Terima kasih juga sahabat Corner. Semoga Bro Wira tetap sehat di sana. Salam untuk keluarga, salam untuk istri dan anak-anak ya. Oke, salam juga untuk teman-teman dokter dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi atas atensinya, Bro Wira. Terima kasih atas kesempatannya nih yang sangat-sangat berharga nih untuk sama-sama. Terima kasih udah diundang. Siap, untuk sahabat-sahabat Corner dimanapun kita berada. Oke, sekali lagi terima kasih sahabat Corner. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. 3, 2, 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.